Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB. Ya, hari ini kita dengan tema pikiran positif Tuhan terhadap manusia. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, tak hentinya kami naikkan syukur kami kepada Tuhan untuk kembali kesempatan pada saat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus sendiri yang mengurapi, yang memperlengkapi, yang mewahyukan nikmat pengertian untuk kami mengerti setiap hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya sahabat Penobos, mari saat ini kita akan membaca ayat Alkitab kita dari Yeremia 3 ayat 19 sampai dengan 22. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku, Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. Ya, saudara, banyak hal yang positif yang Tuhan pikirkan atau rancangkan bagi manusia. Ketika manusia datang kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan merencanakan ada banyak hal yang memberkati kita semuanya. Seperti yang kita baca tadi Yeremia 3 ayat 19. Pikirku, kata Tuhan, artinya pikiran Tuhan, sungguh aku mau. Apa saudara yang Tuhan mau berikan buat kita? Yaitu menempatkan manusia di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Memberikan kepada manusia negeri yang indah, itu yang dipikirkan Tuhan untuk diberikan kepada manusia. Dan memberikan milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Manusia akan memanggil Tuhan Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti Tuhan. Itu yang dipikirkan Tuhan. Kalau saja manusia mau datang kepada Tuhan, itu yang Tuhan akan buat untuk kita boleh menerimanya. Yaitu tadi dikatakan kita ada bersama-sama anak-anak Tuhan dalam komunitas yang indah, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Selalu ada pertolongan, selalu ada penyertaan, selalu ada kata-kata yang menguatkan. Dan bahkan Tuhan katakan Tuhan memberikan kepada kita manusia negeri yang indah, saudara. Bicara negeri yang indah, bicara keluarga yang rukun, harmonis, bicara tentang lingkungan, yaitu di mana kita bekerja atau di mana kita melayani, ada suatu lingkungan yang indah di mana kita punya damai sejahtera dan sukacita. Dan juga Tuhan janjikan kepada kita ada pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Bicara pusaka, bicara tentang warisan, bicara tentang berkat yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Yang paling indah di mana Tuhan menempatkan kita, disitulah Tuhan akan memberkati kita. Engkau yang bekerja, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Engkau akan dipromosikan, engkau akan diangkat lebih lagi sama Tuhan. Kalau saudara melayani, Tuhan akan percayakan dengan talenta dan karunia-karunia yang bertambah-tambah. Dan kita akan memanggil dia Bapa. Ya, hubungan kita antara anak dengan Bapa dengan Tuhan itu terjalin dengan sangat indahnya. Sebetulnya itu yang Tuhan rancangkan bagi kita manusia. Asal manusia mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita pelajari ini saudara yang dipikirkan oleh Tuhan untuk diberikan kepada manusia. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 2. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?
Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Janji Tuhan buat kita semuanya saudara, Tuhan itu mau memberikan banyak hal yang gratis buat kita manusia. Yang dikatakan di sini, ayo hai semua orang yang haus, mari dan minumlah air. Ya, jadi yang haus datang minum saudara. Dan lalu dikatakan yang tidak punya uang diberi gandum gratis dan makanan saudara, diberi anggur dan susu, menikmati sajian yang paling lezat. Yang dimaksudkan di sini adalah kalau saja kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan mau kasih banyak hal yang gratis buat kita tanpa bayaran saudara. Tuhan akan berkati kita. Seperti beberapa waktu yang lalu kita bahas juga di dalam program kita Sahabat Penerobos, bicara tentang gratis, yaitu bicara tentang ada banyak hal yang Tuhan berikan kalau kita mau datang sama Tuhan. Contohnya kemarin kita ambil seperti wanita yang sakit pendarahan ya saudara ya. Dia sudah berobat kemana-mana, habis semua apa yang ada padanya. Tapi ketika dia mendengar Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan dan berikutnya dia nggak harus bayar dalam bentuk uang atau materi. Ia hanya perlu membayar untuk datang kepada Tuhan. Walaupun yang datang yang mengerumuni dia sangat banyak, tetapi tidak membuat imannya lemah. Ia berkata, asal saja ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Lalu apa yang dilakukan? Orangnya banyak. Jadi saya bayangkan 12 tahun pendarahan, mungkin tubuhnya lemah. Dia gak bisa lagi berjalan seperti biasa. Mungkin ia merangkak di antara kerumunan kaki orang banyak. Jadi banyak hal resiko yang harus ditanggungnya, yaitu mungkin keinjak, mungkin dia dimarahin orang, dan banyak hal yang dia harus tanggung. Tetapi tidak membuat wanita ini lemah. Dia tetap dengan semangatnya. Dia terus datang dan menghampiri Yesus, mendekat kepadanya sampai dia memegang puncak jubahnya dan dia memperoleh kesembuhan. Gratis, gak harus bayar saudara. Begitu juga kemarin kita bahas tentang seorang yang bernama Naaman. Ketika itu dia datang kepada Nabi di Israel untuk memperoleh kesembuhan. Dia membawa ada banyak yang dia bawa, emas dan lain-lainnya untuk dipersembahkan sebagai ucapan terima kasih. Tetapi apa yang terjadi kita tahu ceritanya, bahwa ketika Nabi Elia mengatakan dia pergi ke Sungai Yordan untuk menyelam 7 kali, lalu dia memperoleh kesembuhan. Dan Nabi Elia tidak mau menerima apa yang dibawanya. Artinya diberikan itu semua gratis, nggak pakai harus bayar saudara. Nah kita lihat itulah yang Tuhan sediakan buat saudara. Saudara hanya perlu datang mendekat kepada Tuhan. Percayalah Tuhan punya janji, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dengan kuasa bilur-bilurku engkau telah sembuh, kata Tuhan. Jadi yang diperlukan adalah datang kepada Tuhan. Tapi banyak orang terlalu disibukkan dengan segala urusannya, ia tidak mau mendekat kepada Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, suatu hal yang sangat mudah untuk kita datang menghampiri Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Saudara hanya pencet linknya dan saudara bisa masuk beribadah, berjumpa dengan saudara-saudara seiman lainnya. Bahkan tidak dibatasi ruang, tempat dan waktu. Mungkin ada teman-teman kita yang ada di pulau yang berbeda, di provinsi yang berbeda, bisa bergabung bahkan dari luar negeri pun. Mungkin ada keluarga kita bisa bergabung bersama-sama dalam ibadah. Nah kita lihat di sini saudara, ketika kau mendekat kepada Tuhan, saya percaya saudara, apa yang saudara perlukan Tuhan sudah sediakan. Saya ingat sekali dikatakan dalam Matius 22. Di situ bicara tentang undangan. Seorang raja yang mengundang semua para undangan untuk hadir di dalam pestanya. Tetapi apa yang terjadi? Para undangan menolak. Untuk kedua kalinya dipanggillah hamba-hambanya untuk berkata kepada para undangan, ayo datang gitu, pesta sudah siap. Dan apa yang terjadi? Mereka tetap tidak mau datang. Walaupun raja waktu itu berkata, semua sudah disediakan, kambing domba sudah disembelih, makanan sudah tersedia, semua sudah tersedia. Tinggal para undangan hadir. Ternyata para undangannya kembali banyak alasan dan dalih sehingga mereka tidak datang dan mereka tidak menerima. Saya percaya saudara, demikian yang maksud daripada Tuhan adalah asal kau mau datang kepada Tuhan, maka engkau akan menerima karena Tuhan sudah menyediakan. Engkau yang saat ini berbeban berat, datang kepada Tuhan. Tuhan angkat bebanmu dan beri kelegaan kepadamu. Engkau yang saat ini dalam keadaan punya masalah yang sepertinya gak punya solusi, engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Tuhan akan beri jalan keluar untuk masalah saudara. Ada banyak janji yang Tuhan sediakan buat kita, asal kita mau datang kepada Tuhan. Kita lihat lagi di sini bagaimana Tuhan berpikir positif untuk memberikan berkat kepada manusia. Mazmur 81 ayat 15 dan 17. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan.
dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Tuhan berkata di ayat yang ke-12, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan mereka menurut kedegilan hatinya dan biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Padahal saudara tadi seperti yang dibaca di ayat 15 dan 17 tadi, kalau saja mereka mau mendengar, kalau saja mereka dikatakan suka kepadaku, maka kata Tuhan, janji Tuhan, musuhmu dalam seketika dikatakan akan ditundukkan. Ya, dikatakan musuh mereka akan Tuhan tundukkan dan terhadap para lawannya Tuhan akan balikkan tangannya. Artinya saudara, percayalah tidak ada yang membuat engkau jadi kalah saudara. Artinya kemenangan adalah kepastian menjadi bagian kita. Siapapun yang mungkin menganiaya kita, Tuhan yang akan hukum mereka, bukan kita saudara. Nah, kita akan lihat umat Tuhan akan diberi makan gandum yang terbaik, janji Tuhan. Kalau saja mereka mau datang kepadaku, mereka mau dengar dan mereka suka kepadaku, Tuhan janji umat Tuhan itu akan diberi makan gandum yang terbaik. Tuhan bahkan akan memberi makan dari gandum yang terbaik dan mengenyangkan dengan madu dan dari gunung batu. Jadi artinya segala yang baik yang Tuhan sediakan kepada kita. Tapi karena mereka tidak mau mendengar, karena mereka tidak suka kepada Tuhan, maka Tuhan bilang, Tuhan biarkan mereka berjalan menurut kedegilan hatinya. Jadi saudara dan saya sahabat penerobos, kalau hari ini saudara masih datang kepada Tuhan, masih ada yang nelpon saudara ketika saudara gak datang, masih ada yang doain saudara ketika saudara salah respon, masih ada yang puasain saudara ketika saudara menyimpang dari jalan Tuhan, berarti saudara masih dalam anugerah Tuhan. Tapi jangan terus seperti demikian. Kalau sudah tidak ada yang mengingatkan lagi, nggak ada yang doain lagi, saudara, cilaka kita. Ya, kenapa? Berarti kita sudah dibiarkan Tuhan. Kalau sudah dibiarkan Tuhan, maka kita tahu apa yang akan dilakukan oleh iblis saudara. Iblis bagaikan singa mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dia akan mengambil kesempatan ketika engkau dibiarkan Tuhan. Iblis ambil kesempatan untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia tidak akan berhenti sampai kita binasa. Saudara harus sadar saudara. Mari datanglah mendekat kepada Tuhan. Mari saudara pasang telingamu untuk dengar. Dan saya percaya persekutuan ibadahmu kata Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, inilah janji Tuhan. Kalau saja kita mau dengar dan kita suka kepada Tuhan, ada janji yang luar biasa. Tidak ada yang akan mengalahkanmu karena engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bahkan segala yang baik yang Tuhan sediakan. Juga dikatakan dalam Yeremia 13 ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Ya, mereka tidak mau mendengar. Padahal Tuhan berkata, asalkan mereka mau dilekatkan kepadaku, maka aku akan membuat engkau menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Saya percaya kalau saudara disuruh memilih apakah mau menjadi terpuji, menjadi orang yang ternama dan terhormat, saya percaya semua kita angkat tangan mau, amin ya. Tetapi bagaimana caranya untuk kita menerima itu saudara? Caranya hanyalah engkau mau dilekatkan kepada Tuhan, engkau mau mendekat kepada Tuhan, engkau mulai berkata seperti Mazmur 65 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk mendekat di dalam pelatarannya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kalau saja saudara dan saya mau dia mau mendengar panggilan Tuhan, mau menerima undangannya Tuhan, saya percaya itu janji Tuhan yang luar biasa. Saudara akan menjadi ternama, artinya seperti Tuhan janjikan, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu adalah berkat kepercayaan yang ditambahkan Tuhan dalam pelayanan. Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih lagi, asal kita dapat dipercaya dalam perkara kecil. Saudara akan menjadi terpuji. Terpuji artinya orang akan tahu saudara adalah orang baik. Tanpa harus saudara pengumuman, orang bisa lihat saudara adalah orang baik yang berbeda dengan dunia ini. Dan menjadi terhormat artinya
Orang akan hormat sama saudara bukan karena saudara punya kekayaan hebat, saudara punya harta yang melimpah, bukan. Tetapi karena ada kebenaran dalam hidupmu, orang akan hormat sama saudara. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah marilah seperti Tuhan katakan, datang kepada Tuhan. Berbahagialah kalau kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Jadi melayani Tuhan adalah kehormatan, jangan jadikan itu beban buat kita. Kalau saya katakan hari ini melayani Tuhan adalah panggilan tertinggi manusia. Jadi kalau saudara dan saya hari ini sudah melayani Tuhan, berarti saudara sudah ada dalam panggilan tertinggi manusia. Saudara harus bermegah. Kenapa? Karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, yaitu melakukan tugas pelayanan saudara dan menyelesaikannya sampai ke garis finish. Amin. Mohonlah kemurahan Tuhan agar kita tetap melayani Dia. Itu yang harus saudara dan saya lakukan. Jangan anggap pelayanan ini sepele. Saudara, tidak. Tuhan mempercayakannya kepada kita. Saudara dipilih dari begitu banyak jumlah manusia yang ada di muka dunia ini. Saudara sudah terpilih melayani bukan manusia, tapi Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau saya katakan, dulu saya bekerja di sebuah perusahaan konglomerat, saya bangga. Tapi hari ini saya jauh lebih bangga lagi karena saya tahu kepada siapa saya bekerja. Kepada konglomerat di atas segala konglomerat. Dan saya memohon kiranya Tuhan memperkenankan saya untuk saya boleh tetap melayani Tuhan. Itu adalah anugerah. Saudara, biarlah saudara katakan demikian. Adalah anugerah kalau kita bisa melayani Tuhan. Jangan saudara karena kecewa, saudara tinggalkan pelayanan dengan begitu mudahnya. Saudara berhenti melayani Tuhan. Saudara marah, ngambek, kecewa, dan mulai mengurangi ibadah saudara yang biasa saudara persembahkan buat Tuhan. Jangan lagi kau lakukan hal yang demikian. Karena ketika engkau hari ini melayani Tuhan, engkau dipilih dari begitu banyak jumlah manusia di bumi ini untuk melayani Dia, penguasa dunia ini. Jadi adalah kebanggaan seharusnya ada pada saudara dan saya. Dan kita lihat kembali ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam 9 ayat ini ada 8 berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 9. Tapi saya pikir gak perlu dibaca ya, cukup panjang. Nanti saudara baca di rumah sendiri. Saudara lihat di sini janji Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 ayat 9. Cukup untuk satu perintah Tuhan untuk kita kerjakan. Di ayat ke-1 berkat. Katakan haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Maka ini berkatnya saudara. Pertama, Tuhan janjikan anak cucu saudara akan perkasa di bumi. Menjadi angkatan orang yang diberkati Tuhan. Akan menjadi angkatan orang benar yang diberkati Tuhan. Janji Tuhan anak cucu saudara. Artinya berkat keturunan generasi ke bawah saudara. Janji Tuhan itu mereka akan menjadi orang-orang hebat. Menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, berkatnya harta kekayaan ada di rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ada harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Kalau saudara adalah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan di dalam gelap terbit terang. Artinya selalu ada solusi untuk setiap masalah saudara. Bahkan dikatakan mereka tidak akan goyah dan akan diingat untuk selamanya. Hatinya tetap teguh, gak goyah sama kabar-kabar yang ada di sekeliling. Mungkin yang kita lihat hari-hari ini, di masa pandemi ini, berita-berita yang mengerikan. Tetapi ketika mereka adalah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya, mereka Tuhan akan buat tidak akan goyah, dan segala apapun yang dilakukan akan diingat karena menjadi berkat. Bahkan dikatakan mereka tidak akan takut kepada kabar celaka, percaya penuh kepada Tuhan. Itu janji Tuhan yang akan Tuhan buat kita semuanya. Manusia dikatakan mereka akan membagi-bagi berkat saudara. Mereka akan memberi kepada orang miskin, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Artinya saudara akan mengalami dan menikmati yang namanya kelimpahan. Saudara bukan meminta atau meminjam, tetapi saudara akan memberi pinjaman. Saudara akan memberi dan memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Hanya untuk dua hal yang dikatakan, engkau takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan pasti suka akan perintah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Ada banyak janji-janji yang sebetulnya Tuhan sediakan buat kita. Dan bahkan dikatakan 2 Petrus 1 ayat 7 sampai 11, ya kita akan mendengar. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan.
Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Mendapat hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Nah, ini semua saya percaya kita mau sampai di titik itu, yaitu kita masuk surga, ada kepastian. Nah, bagaimana caranya saudara? Kita percaya bahwa apa yang dikatakan ini janji Tuhan, Tuhan mau kasih itu semua kepada kita. 5 hal yang Tuhan janjikan untuk kita menerimanya. Pertama, engkau akan dibuat semakin giat. Bahkan kau akan berhasil mengenalkan Allah. Ketika kau cerita tentang Tuhan, matamu mulai meneteskan air mata. Kenapa? Karena kau punya banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kebaikannya, kasihnya, anugerahnya, pemeliharaan, perlindungan, berkatnya. Wow, yang begitu banyak itu Tuhan sediakan buat kita. Dan kita mengalami secara pribadi. Sehingga engkau boleh mengenal Tuhan. Secara pribadi dikatakan kau berhasil mengenalkan Allah. Engkau akan semakin teguh dalam panggilanmu. Jadi kita akan sampai kepada panggilan. Di mana Tuhan memanggil kita dan mempercayakan kita dalam bidang-bidang pelayanan tertentu. Lalu dikatakan kau tidak akan tersandung. Orang mau maki saudara, aniaya, mau hina saudara, mau rendah ke saudara, saudara tidak tersandung. Artinya saudara tetap melayani Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap praktekkan firman Tuhan. Dan itu akan tetap saudara melakukannya. Dan bahkan janji Tuhan yang kelima adalah kita pasti masuk surga. Mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal. Bagaimana caranya untuk kita bisa memperolehnya? Saudara nanti baca di ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7, engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu yang ada pada hari ini. Yang harus ditambahkan adalah tambahkan kebajikan, tambahkan ketekunan, tambahkan pengetahuan saudara, tambahkan penguasaan diri, tambahkan kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang, kesalehan. Itu semua harus kita tambahkan. Jangan pernah merasa cukup baik dengan apa yang kau lakukan hari ini. Masih banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan dan yang kita kerjakan. Jadi yang kau diperlukan adalah berusaha sungguh-sungguh menambahkan, mengurangi nggak boleh, nambahin harus. Amin. Sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Nah saudara, kita lihat ini semua yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Tuhan gak sabar, kalau dikatakan di Yesaya 30 ayat 18, dikatakan di sana bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya menyatakan kasihnya kepada kita semua. Tuhan gak sabar berkati saudara. Tuhan gak sabar jawab doa saudara. Tuhan gak sabar untuk apa? Untuk memelihara kehidupan kita, bahkan generasi ke bawah kita. Tuhan gak sabar untuk berkati. Jadi bagaimana caranya? Kenapa kita nggak memperoleh? Sampai hari ini belum memperolehnya. Ya, karena kita belum pada posisi yang tepat. Belum sungguh-sungguh cari Tuhan. Cari Tuhannya cuma kalau bisa, kalau sempat, kalau mood, kalau suasananya enak, badan sehat. Nah kita bisa datang, tapi kalau enggak kita tidak datang. Nah inilah yang membuat kita tidak menerima janji Tuhan saudara. Ya, kalau saja kata Tuhan, pikirku, kata Tuhan begitu. Kalau kau mau dekat sama aku, kalau engkau mau datang, kalau engkau terus mendekat, kalau kau melekat kepadaku, itu semua janji Tuhan pasti diberikan Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan mau semuanya itu teruji. Jadi artinya mau menghadapi apapun rintangan di depan saudara, tidak membuat saudara berhenti untuk cinta Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudara lakukan. Nah semua ini dirancangkan Tuhan buat manusia, asalkan memenuhi perjanjian yang disepakati dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka saudara, Alkitab saudara ini berisi yang namanya perjanjian ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, artinya ikatan perjanjian antara kedua belah pihak, manusia dengan Tuhan. Kalau saja saudara melakukannya, Tuhan punya janji. Tetap setia kepada Tuhan, jangan berpaling kepada berhala-berhala ini saudara. Yang harus kita lakukan sebagai manusia, kita harus melakukan, maka semua janji itu menjadi bagian kita. Jadi setialah kepada Tuhan walaupun mendapat rintangan, walaupun menghadapi goncangan. Jangan pernah berhenti setia kepada Tuhan. Apa yang baik kau lakukan hari ini, tetap lakukan, tetap kerjakan, jangan kurangi. Dan saya percaya janjinya adalah pasti buat kita semua. Sendekkan telingamu dan mendengarkan suara Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Setiap undangan tidak saudara tolak, tapi saudara menerima undangan Tuhan. Datang menghampiri Tuhan dan lihatlah Tuhan punya banyak janji. Nah saudara, saya percaya janjinya adalah pasti. Engkau hanya perlu datang mendekat kepada Tuhan. Lihatlah janjinya saudara. Datang kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dengan cara apa? Saat teduh, melayani di gereja lokal, persekutuan, doa, saudara terlibat.
school, ikut pemuritan, sehingga saudara punya komunitas. Semakin banyak komunitas, semakin banyak berkat yang saudara pasti akan peroleh. Ada banyak teman, ada banyak keluarga yang Tuhan miliki, yang saudara miliki, dan juga ada banyak orang yang mendoakan saudara, menguatkan, membangun, dan memberkati ketika saudara sangat membutuhkan itu. Nah, saya percaya itu yang Tuhan mau lakukan. Jangan mengikuti kedegilan hati sendiri, saudara. Jangan bersandar pada pikirannya sendiri. Jadi kalau saudara hari ini sudah tertanam dalam komunitas tertentu, saudara nurut saja ya. Ikuti apa kata pemimpin saudara. Jangan memberontak, jangan berbantah, jangan menolak saudara. Ketika saudara datang dan melakukannya, saya percaya janji Tuhan itu adalah pasti. Dan kita harus memiliki takut akan Tuhan dan sangat suka pada segala perintahnya. Dan kita harus belajar tadi dikatakan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman yang ada, yaitu tadi seperti saya katakan, tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan juga penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Nah, asalkan manusia mau melakukan bagiannya dalam perjanjian yang sudah disepakati di atas dan melangkah, maka berikutnya Tuhan yang akan turut bekerja memampukan manusia untuk melakukannya melalui kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada manusia sebagai penolong yang ajaib. Saudara hanya perlu, kalau kita punya slogan saya mau, saya melangkah, Tuhan yang bertindak. Jadi saudara harus melangkah terlebih dahulu, berikutnya Tuhan turut bekerja. Tidak ada kata tidak bisa kalau saudara bersama Tuhan Yesus. Saudara juga harus katakan slogan ini, bahwa kalau saya mau bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Amin. Saudara pasti bisa melakukan bahkan perkara-perkara besar. Tuhan pasti mampukan saudara melakukan. Yang penting saudara mau melangkah. Jadi kesimpulannya saudara, mari rancangan Tuhan buat manusia bukan kecelakaan itu yang harus saudara imani dan percayai, tetapi hari depan yang penuh harapan dan juga damai sejahtera yang melimpah-limpah. Keselamatan kekal dan segala yang baik untuk dinikmati di bumi dan masuk surga dalam kekekalan, itu Tuhan rencanakan. Asalkan manusia mau melakukan dan melangkah untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan dibantu kekuatan Roh Kudus selalu memberikan menangan. Jadi tidak perlu takut saudara, ada Roh Kudus yang akan menolong saudara, yang diberikan kepada Tuhan sebagai penolong. Dia akan memampukan saudara melakukan perkara-perkara besar. Bukan hanya sekedar lagu, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka, bukan hanya kata-kata dalam lagu ini, tapi pastikan Tuhan akan melakukannya buat saudara dan saya. Asal kau mau datang kepada Tuhan, lihat engkau akan melakukan banyak perkara besar yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan mampukan kita untuk melakukannya. Amin. Puji Tuhan sahabat Penobos, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan, datanglah mendekat kepada Tuhan. Ada banyak rancangan yang Tuhan akan buat dalam hidupmu. Itu segala yang baik, segala yang indah, segala yang luar biasa buatmu dan seluruh generasi di bawahmu. Tuhan akan memberkati. Saya akan berdoa buat saudara yang hari ini ketika mendengar firman ini dan saudara, hati saudara berkobar-kobar dan saudara mengambil keputusan, Tuhan aku mau mendekat kepadamu, aku mau mencari engkau. Biarlah itu Tuhan melakukannya buat saudara, mengenapkannya dengan saudara datang kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan bukakan buat hari ini buat kami. Dan saat ini hamba berdoa bagi semua sahabat Penobos yang Tuhan taruhkan hati yang berkobar-kobar mendengar firman ini, untuk mengambil keputusan mendekat kepada Tuhan, mengambil keputusan mencari Tuhan, untuk melihat penggenapan akan semua janji Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami melakukannya dan menghidupkannya. Datang mendekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan sudah menjamah kami semua. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Penobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Saya tetap mengundang sahabat Penobos untuk bersama dengan kami dalam komunitas Penobos ya. Pemuritan, ada ibadah pemuritan, ada doa pagi setiap Senin sampai dengan Sabtu, dan ada banyak hal kegiatan lainnya yang melatih saudara saya menjadi penerobos yang menyelesaikan sampai garis finish. Saudara boleh catat nomor di bawah ini, dan saudara ketik katakan saya rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Saya akan kasih linknya buat saudara untuk kita boleh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.